wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Ridho Harapan Bunda, dengan mata kuliah Sejarah Indonesia dengan materi yang berjudul Demokrasi Terpimpin. Berikut video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Halo, saya Widya Purnomo. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari demokrasi terpimpin dan dinamika demokrasi terpimpin. Berikut penjelasannya, selamat menonton. Selama masa demokrasi terpimpin, dunia politik Indonesia dipenuhi ketegangan dengan perebutan pengaruh. Militer atau ABRI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi dua kekuatan besar yang saling bersaing mendekati Presiden Soekarno. Untuk menjaga keseimbangan, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis, agar ketiga kekuatan ideologi ini bisa bersatu dalam satu pemerintahan. Namun, di balik upaya itu, situasi ekonomi justru memburuk. Harga-harga melambung tinggi, inflasi sulit dikendalikan, dan rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kebijakan politik luar negeri seperti konfrontasi terhadap Malaysia tahun 1963 membuat beban ekonomi semakin berat. Semakin lama, hubungan antar kelompok politik semakin tegang. Puncaknya terjadi pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang menandai akhir dari masa demokrasi terpimpin dan menjadi awal lahirnya pemerintahan Orde Baru. Dinamika politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Selama masa demokrasi terpimpin, dunia politik Indonesia dipenuhi ketegangan dengan perebutan pengaruh. Militer atau ABRI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi dua kekuatan besar yang saling bersaing mendekati Presiden Soekarno. Untuk menjaga keseimbangan, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis, agar ketiga kekuatan ideologi ini bisa bersatu dalam satu pemerintahan. Namun, di balik upaya itu, situasi ekonomi justru memburuk. Harga-harga melambung tinggi, inflasi sulit dikendalikan, dan rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kebijakan politik luar negeri seperti konfrontasi terhadap Malaysia tahun 1963 membuat beban ekonomi semakin berat. Semakin lama, hubungan antar kelompok politik semakin tegang. Puncaknya terjadi pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang menandai akhir dari masa demokrasi terpimpin dan menjadi awal lahirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, itu dia pengertian dari demokrasi terpimpin. Teman-teman sudah paham kan? Oke, kita lanjut materi berikutnya. Hai, perkenalkan, nama saya Feti Paramita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang dari demokrasi terpimpin. Selamat menonton. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin muncul pada tahun 1959 sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem demokrasi liberal yang berlangsung sejak 1950. Presiden Soekarno menilai bahwa demokrasi parlementer ala Barat tidak cocok untuk Indonesia yang memiliki budaya gotong royong dan musyawarah. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Pada masa demokrasi liberal, kabinet sering jatuh bangun. Dalam waktu kurang lebih 9 tahun, ada lebih dari 7 kabinet berganti. Partai-partai sulit bekerja karena ideologi berbeda. Ketidakstabilan ini membuat pemerintah tidak efektif. Yang kedua, konflik antar partai dan ideologi. Partai politik sering bersaing kuat, nasionalis, agama, dan komunis. Mereka lebih mengejar kepentingan partai daripada kepentingan nasional. Perbedaan pandang ini menyebabkan pemerintah sulit membuat kebijakan yang sangat konsisten. Ketiga, kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar baru. Konstituante dibentuk untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Sidang berlangsung berbulan-bulan tanpa hasil karena perdebatan tentang dasar negara Pancasila versus Islam. Tidak tercapainya suara mayoritas yang diperlukan. Kebuntuan ini membuat negara terancam tanpa dasar hukum yang jelas. Yang keempat, krisis ekonomi. Ekonomi Indonesia memburuk. Inflasi tinggi, harga naik tajam. Produksi menurun dan rakyat semakin miskin. Pemerintah tidak mampu menstabilkan ekonomi karena politik kacau. Yang kelima, Soekarno menginginkan sistem yang lebih cocok untuk Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa demokrasi Barat terlalu individualis.
Ia menawarkan konsep demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin yang kuat dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan persatuan Indonesia. Yang keenam ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah Konstituante gagal, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi, yang pertama, membubarkan Konstituante, yang kedua, memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, memulai sistem demokrasi terpimpin. Dekret ini menjadi titik resmi dimulainya demokrasi terpimpin. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan dengan hikmah bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara, bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya. Karena hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Karena dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari latar belakang demokrasi terpimpin. Teman-teman sudah paham kan apa itu dari demokrasi terpimpin? Lanjut materi selanjutnya.
Hai, perkenalkan nama saya Dira Hermaliza. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Berikut video penjelasannya. Selamat menonton. 5 ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri yang pertama, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Presiden menjadi pusat pemerintahan dan kebijakan negara. Ciri-ciri yang kedua, lembaga negara berada di bawah pengaruh presiden, seperti MPRS, DPR-GR, dan Front Nasional dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Ciri-ciri yang ketiga, militer memiliki peran kuat dalam pemerintahan. Maksudnya adalah militer menjadi alat pendukung politik presiden yang disebut dengan konsep dui fungsi ABRI. Ciri-ciri yang keempat, adanya pembatasan terhadap kebebasan pers dan kebebasan dalam berpendapat. Kritik terhadap pemerintah itu dianggap sebagai upaya untuk melemahkan negara. Nah, ciri-ciri yang terakhir, diterapkannya sistem politik nasakom atau nasionalis, agama, komunis sebagai dasar persatuan ideologi bangsa. Nah, itu dia tadi penjelasan dari ciri-ciri demokrasi terpimpin. Teman-teman sudah paham kan apa saja ciri-ciri dari demokrasi terpimpin? Kalau gitu, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Darjatun. Di sini saya akan menjelaskan materi dampak demokrasi terpimpin terhadap Indonesia. Berikut penjelasannya, selamat menonton. Adapun dampak positif dan negatif demokrasi terpimpin terhadap Indonesia, dampak positif yang pertama meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme. Nah, setelah masa demokrasi liberal yang penuh perpecahan, rakyat kembali bersatu di bawah ideologi Pancasila dalam kepemimpinan Soekarno. Yang kedua, peran Indonesia di dunia internasional meningkat. Jadi, Indonesia mulai dikenal sebagai negara berpengaruh melalui gerakan non-blok dan konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, memperkuat stabilitas politik sementara. Artinya, pemerintah menjadi lebih terkendali karena pergantian kabinet tidak lagi sering terjadi. Yang keempat, penegasan kembali identitas nasional dan Pancasila. Dengan kata lain, Soekarno ingin bangsa Indonesia kembali pada jati diri yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ada dampak negatif dari demokrasi terpimpin terhadap Indonesia. Yang pertama, terjadi konsolidasi kekuasaan berlebihan di tangan presiden yang bersifat sentralistik. Nah, di sini kekuasaan menjadi sangat terpusat pada Soekarno, sehingga sistem pemerintahan berubah menjadi kurang demokratis. Yang kedua, lembaga-lembaga negara di Indonesia menjadi lemah dan hanya sebagai simbolis saja. Artinya, DPR dan lembaga-lembaga lainnya tidak lagi bebas menjalankan fungsinya karena keputusan penting ditentukan langsung oleh presiden. Yang ketiga, militer dan PKI menjadi kekuatan politik dominan yang menimbulkan konflik internal. Yang keempat, kebebasan pers, berpendapat, dan oposisi dibatasi. Jadi, media massa hanya boleh memberitakan hal-hal yang mendukung pemerintah, sedangkan kritik dianggap dapat memecah belah bangsa. Yang kelima, terjadi krisis ekonomi dengan inflasi tinggi dan meningkatnya kemiskinan akibat situasi politik yang tidak stabil. Itu tadi materi dari dampak demokrasi terpimpin terhadap Indonesia. Teman-teman sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita masuk materi berikutnya. Hai, perkenalkan nama aku Sumarni Lubis. Aku akan menjelaskan tentang keberhasilan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasannya. Keberhasilan demokrasi terpimpin. Yang pertama, meningkatkan nama Indonesia di dunia internasional atau terlibat dalam konferensi tingkat tinggi non-blok dan tampil sebagai pemimpin dunia ketiga. Yang kedua, mewujudkan semangat persatuan bangsa setelah masa perpecahan politik. Yang ketiga, menguatkan kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tadi penjelasan tentang keberhasilan demokrasi terpimpin. Teman-teman sudah paham kan? Nah, kita lanjut materi berikutnya. Halo semuanya, saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan dari demokrasi terpimpin. Berikut penjelasannya, selamat menonton. Adapun kegagalan demokrasi terpimpin disebabkan oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Adapun bentuk-bentuk kegagalan demokrasi terpimpin yaitu: pertama, kekuasaan terpusat pada presiden. Dalam sistem demokrasi terpimpin, seluruh kekuasaan politik dan pemerintahan berpusat pada Presiden Soekarno. Hal ini menyebabkan munculnya pemerintahan yang bersifat otoriter, di mana keputusan penting ditentukan oleh presiden tanpa melibatkan lembaga lain. 2.
melemahnya peran partai politik. Partai politik kehilangan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat karena pemerintah lebih mengutamakan organisasi dan kelompok yang mendukung kebijakan presiden. Akibatnya, kehidupan politik menjadi tidak sehat dan tidak demokratis. 3. Dominasi militer dan PKI. Pada masa ini, militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Kekuatan politik yang tidak seimbang ini menimbulkan ketegangan antara kelompok serta konflik ideologi di masyarakat. 4. Kebebasan rakyat dibatasi. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Media massa juga diawasi ketat sehingga informasi yang beredar hanya mendukung pemerintah. 5. Kondisi ekonomi memburuk. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tidak stabil dan cenderung digunakan untuk kepentingan politik. Akibatnya, inflasi meningkat tajam, nilai uang menurun, dan kesejahteraan rakyat memburuk. 6. Terjadi krisis politik dan sosial. Ketegangan antara berbagai kekuatan politik ditambah dengan penderitaan ekonomi rakyat memicu krisis nasional. Keadaan ini mencapai puncaknya setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang akhirnya menyebabkan runtuhnya sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1966. Itulah tadi penjelasan dari kegagalan demokrasi terpimpin. Teman-teman sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Reva Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab terjadinya demokrasi terpimpin. Berikut videonya. Sebab terjadinya demokrasi terpimpin di Indonesia. Adapun sebabnya yang pertama yaitu kegagalan demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, di mana pada masa demokrasi liberal, kabinet sering berganti-ganti karena tidak stabil. Dan banyaknya partai politik dengan kepentingan masing-masing sehingga sulit mencapai kesepakatan nasional. 2. Kekecewaan terhadap sistem parlementer, di mana Pak Presiden Soekarno menilai sistem parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena menimbulkan perpecahan dan pertentangan antar partai. 3. Krisis politik dan ekonomi, di mana ketidakstabilan pemerintahan membuat ekonomi Indonesia memburuk, inflasi tinggi, dan pembangunan terhambat. Dan yang keempat, gagalnya konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru, di mana sidang konstituante tidak berhasil menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sehingga hal ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi awal lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, itu tadi dia penjelasan dari sebab terjadinya demokrasi terpimpin. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti atau paham? Selanjutnya kita akan lanjut materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Hanita Sregar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi 3 tuntutan atau trikora serta tujuannya. Baik, selamat menyaksikan. 3 tuntutan atau yang biasa disebut dengan 3 komando rakyat yang diumumkan oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 ialah: yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, integrasi nasional atau mobilitas umum. Itulah tadi isi dari 3 tuntutan atau trikora. Adapun tujuan dari adanya trikora atau 3 tuntutan tersebut ialah untuk membebaskan Irian Barat atau Papua Barat dari kekuasaan Belanda dan menggabungkannya ke wilayah NKRI.
Nah, itulah dia tadi penjelasan demokrasi terpimpin dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan atau salah kata, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.